Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semangat pagi. Dalam kesempatan sekarang, kita akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menanam pandan wangi dari pemisahan anakan. Mungkin bisa dibantu Mas Dika. Nah, ini kita jelaskan dulu. Pandan ini tadinya besar, indukannya udah dipotong, dan sekarang sudah menghasilkan banyak anakan seperti ini. Jadi Mas Dika, yang akan kita pisah adalah anak-anakan yang udah besar ya. Ya. Seperti itu. Yang pertama adalah bahwa dipotong dulu anak-anakan yang mau kita pisah. Silahkan Mas Dika. Jadi pertama kita potong anakan yang mau kita pisah. Yang penting membawa akar. Nah seperti ini. Oke, silahkan dipotong berikutnya. Yang kedua, ini anakannya udah cukup banyak. Seperti kita tahu bahwa pandan wangi itu sangat banyak manfaatnya. Bisa kita tanam di rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tinggal bagaimana kita cara memperbanyak pandan Bali ini. Satu hal yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa banyak keluhan dari konsumen kita yang datang ke toko ketika menanam pandan wangi, baik itu dari pemotongan indukan ataupun pemisahan anakan, setelah ditanam itu menjadi busuk. Kuncinya adalah ketika kita baru tanam atau baru pindah pot, tempatkan di tempat teduh itu cukup maksimal 2 hari. Untuk selanjutnya tempatkan di tempat yang panas. Jadi untuk menghindari pembusukan itu, pandan wangi membutuhkan cahaya matahari yang full dan panas yang cukup. Makanya jangan khawatir, setelah ditanam cukup 2 hari kita teduhkan, dan selanjutnya kita tempatkan di tempat yang panas supaya tanaman pandan itu tidak busuk. Nah, kurang lebih seperti ini cara pemotongannya, dan udah saya pikir cukup Mas Dika. Nah, ini kita sisakan bonggol-bonggol utamanya supaya nanti menghasilkan anakan lagi yang banyak. Langsung sekarang selanjutnya setelah dipotong, untuk mengantisipasi pembusukan pada batang-batang yang udah kita pusuk, kita olesi dengan betadine untuk mengantisipasi. Ya tidak ada salahnya lebih kita upayakan semaksimal mungkin supaya tanaman akan tumbuh dengan baik. Diolesi betadine. Ini lumayan banyak yang Mas Dika. Sampai berapa pohon kira-kira? Ada 10 ya? 10 tuh Lumayan ya. ada Oke. 9 atau 8. Oke, sekitar 8 kita tanam pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa nanti dipraktekkan di rumah. Kita coba jelaskan sedetil mungkin sehingga yang kita tanam akan menghasilkan tanaman yang bagus. Oke, setelah kita olesi betadine, kalau bisa dibiarkan beberapa saat, kemudian daun-daun yang busuk atau daun-daun yang ada di bawah kita buang. Nah, setelah ini langsung kita tanam ke pot. Ukuran pot kita sesuaikan dengan besar tanaman. Nah, ini juga hal yang penting, saya senantiasa mengingatkan sebelum kita melakukan penanaman di pot, usahakan bagian dasar pot itu dialasi dulu dengan strofoam. Nah, seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk memperlancar sirkulasi air dan sirkulasi udara sehingga tanaman akan tumbuh dengan bagus. Jadi kalau tidak dialasi biasanya air kurang lancar dan media jadi padat. Nah, media ini kita campuran dari tanah, sekam, dan pupuk kandang. Nanti bagaimana cara media tanam yang baik akan kita bahas pada video yang khusus. Nah, cara penanamannya seperti ini. Sangat mudah.
Setelah ditanam, kemudian media tekan bagian pinggirnya supaya kokoh, tidak goyang tanamannya. Nah, tanaman yang satu. Jadi sebenarnya sangat simpel sekali cara penanamannya, tidak membutuhkan upaya yang keras atau effort yang begitu banyak. Sebenarnya pandan Bali ini termasuk kategori tanaman yang sangat mudah untuk kita tanam kalau kita tahu seperti apa keinginannya. Jadi ini adalah yang kedua. Nanti setelah tanamannya semakin besar, bisa kita pindahkan ke ukuran pot yang besar juga, artinya disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Karena pandan wangi ini kalau kita tanam di pot yang berukuran besar akan tumbuh cukup besar juga. Ini kalau kita punya satu pohon kemudian kita perbanyak, kita bisa ngasih tetangga juga kalau tanamannya udah banyak. Ini oke. Sudah 4 yang kita tanam. Bagus. Selain styrofoam bisa pakai yang lain? Selain styrofoam tentunya bisa pakai pecahan genteng atau pecahan bata gitu Mas Dika. Jadi sangat banyak. Yang penting dasar pot ini kita alasi untuk menunjang kelancaran sirkulasi air dan sirkulasi udara, sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Untuk pemupukan, pandan Bali tidak terlalu membutuhkan pupuk yang banyak, cukup sekali 2 kali kita kasih NPK aja, dia akan tumbuh subur. Jadi tanaman yang adaptasinya sangat luas ya, bisa ditanam di berbagai tempat. Boleh diperhatikan pandan wangi ini kalau biasanya ada tumbuh di dekat air, tapi di tempat yang sangat panas biasanya dia akan tumbuh dengan baik. Ini cepet juga Mas Dika nanamnya. Dikit lagi. Ada 4 pohon lagi. Kenapa? 4 pohon. 4 pohon lagi ya. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti ini sangat mudah untuk kita praktekkan. Jadi hal kecil yang kita jelaskan tapi cukup bermanfaat untuk kita praktekkan di rumah bagi yang memiliki pandan wangi ini. Biasanya pandan wangi yang mutlak tuh kolak ya, yang pakai pandan wangi ya Mas Dika ya. Kolak untuk pewarna juga bisa dia. Untuk apa? Pewarna. Pewarna ya. Kemudian biasanya untuk pewangi bunga itu yang diiris-iris juga dari pandan wangi ini ya. Nah nanti pada video berikutnya kita akan bahas khusus tentang media tanam yang subur yang bisa kita gunakan untuk aneka jenis tanaman. Jadi satu kali membuat media tanam bisa digunakan untuk berbagai tanaman, baik itu tanaman buah, tanaman hias. Nanti bagaimana komposisi dan campuran media tanam yang bagus akan kita sampaikan pada video berikutnya. Jadi kita akan berusaha membahas hal-hal yang kecil tapi bermanfaat. Kita bahas dengan apa adanya, tidak dibuat-buat, sehingga bisa kita praktekkan di rumah dan mudah-mudahan
bisa memberikan manfaat kepada pemirsa semua. Dalam kesempatan ini kami mohon dukungannya, silahkan subscribe, komen, dan share ke teman-teman bagi yang membutuhkan. Jadi sekali lagi kami tunggu like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini supaya berkembang. Ini terakhir, satu lagi. Selesai penanaman, yang paling penting itu adalah kita taburi furadan ya, Mas Dika ya. Ya, furadan. Karena furadan ini untuk mengantisipasi gangguan nematoda. Nematoda itu hama yang ada di media tanam. Jadi setelah selesai langsung kita taburi dengan sedikit furadan. Jangan lupa lakukan penyiraman, dan setelah itu tempatkan di tempat yang teduh cukup 2 atau maksimal 3 hari. Setelah itu segera pindahkan ke tempat yang panas supaya pandan yang baru kita tanam ini tidak busuk. Jadi demikian cara yang sederhana cara menanam pandan wangi. Mas Dika, terima kasih bantuannya setelah mempraktekkan penanaman pandan wangi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.